kasihan lah orang lain. Cukuplah kita yang seperti ini. Kalau kita mati meninggal hanya ada kita berdua. Bagaimana dengan yang lain, dengan keluarganya yang lain? Saya hanya selalu seperti itu. Nah, jadi ketika dibawa ke ruang IGD, saya masih baik-baik saja karena saya sudah pulih begitu. Itu Pak Bambang yang terus menurun sampai akhirnya rekomendasi dari Dokter Hotman, nggak apa-apa masuk aja dulu, paru-paru harus di scan, harus di ronsen. Setelah itu kita lihat hasilnya bagaimana karena COVID menyerang di paru-paru begitu kalau kata Dokter Hotman. Dokter Hotman itu dokter yang merawat saya kurang lebih 10 tahun dan beliau adalah spesialis penyakit dalam begitu. Jadi saya yakin dan percaya dengan beliau. Lalu ketika masuk IGD, awalnya kami tidak diterima awalnya karena ini bukan rumah sakit rujukan COVID, bukan gitu. Jadi ketika kami ada di IGD, kami katakan memang hasil rapid kami ada positif. Kemudian kondisi saya pribadi sudah lumayan berangsur pulih, namun suami saya seperti ini. Awal mulanya ada kontradiksi, ada beberapa dokter jaga di sana yang belum tahu informasi bahwa saya memang disarankan oleh Dokter Hotman tersebut begitu. Jadi ketika sudah mengetahuinya bahwa saya direkomendasikan langsung untuk ronsen paru, scan paru saat itu, akhirnya mereka sudah bisa menerima karena sudah ada pantauan sebelumnya begitu. Saya selalu menjaga prokes saya dengan sangat baiknya supaya satu yang saya jaga, saya peduli orang lain biar mereka tetap sehat. Biarkan yang menderita tetap saya aja, jangan orang lain begitu. Nah, jadi setelah ronsen paru, saya berharap saat itu saya harus pulang lagi. Walaupun saya sudah siapkan sendiri, saya menyiapkan perbekalan perlengkapan selama seminggu. Kalau saya memang harus dirawat juga di rumah sakit karena harus mendampingi beliau begitu. Saya sudah siapkan koper, siapkan segala keperluan saya sendiri berdua tanpa ada yang bantu sama sekali. Dan setelah selesai itu saya menunggu kabar dari ronsen tersebut. Pak Bambang semakin menurun. Disaksikan oleh Basit bagaimana batuknya yang luar biasa saat itu dan terpaksa dengan sangat sedih saat itu, sangat galau saat itu, sangat stres mungkin saat itu karena saya tidak mau dirawat atau isolasi di rumah sakit. Saya nggak mau. Kenapa? Pasti data saya akan tersebar kemana-mana yang membuat orang-orang yang aneh-aneh itu mungkin akan aneh-aneh lagi gitu ya, semakin aneh gitu. Itu hanya persepsi saya, prasangka saya. Ya maklum, kondisi yang sangat terpuruk seperti itu. Jadi itu saya share kenapa? Karena saya berbicara level energi saya sangat low sekali saat itu. Jadi bagaimana akhirnya mampu survive seperti roller coaster bisa naik kembali begitu. Ini yang nantinya akan di-share lagi. Jadi ketika sudah selesai ronsen dan sudah semuanya dinyatakan harus dirawat. Kalau saya akhirnya bisa jadi OTG, orang tanpa gejala, tapi tetap harus dipantau karena pasangan suami istri. Akhirnya kami berdua diminta untuk ya udah kalau gitu boleh isolasi di rumah sakit. Saya menulis seluruh data-data karena awalnya saya katakan saya biaya pribadi mandiri, nggak apa-apa. Kami akan keluarkan biaya pribadi. Bukan kami sombong, tapi karena kami ingin pelayanan yang cepat dan terbaik begitu. Awalnya seperti itu. Namun ternyata memang aturan dari Kemenkes itu tidak boleh seperti itu. Jadi saya yang sibuk mengisi 2 data untuk diri saya juga untuk suami saya. Hanya kami berdua saat itu. Karena Basit tidak boleh lagi masuk ke dalam ruang IGD itu. Jadi saya betapa sedih dan hancurnya saya ketika saya harus membacakan lagi aturan-aturan yang ada sampai pada saat titik di bawah bahwa saya bersedia diri saya, suami saya ketika kematian itu datang
pemulasarannya semuanya dengan protokol COVID yang sudah ditentukan oleh Kemenkes. Teriris dan sedihnya saya, stresnya saya, karena saya sudah mulai terbayang bagaimana jenazah itu dikafani yang biasanya harus seperti apa, akhirnya dengan protokol COVID pemulasaran saat itu. Tangan saya langsung lemas saat menandatangani itu. Namun tetap saya teguh, tegar. Walaupun saya sempat agak marah dengan suami. Kenapa? Kita bisa sendiri di rumah. Kita bisa mengontrol semuanya, energi kita. Asalkan mau, ada kemauan. Saat itu Pak Bambang tidak berdaya sama sekali. Akhirnya selesai, kami masuk ke ruang isolasi di rumah sakit dan Masya Allah dibantu dengan Dr. Hotman kembali. Kami mendapatkan ruang isolasi yang baik, kami mendapatkan satu ruangan yang memadai, yang mencukupi, walaupun tetap lebih nyaman di rumah begitu, dan itu saya terima. Proses di rumah sakit dari tanggal 16 hingga dipulangkannya seminggu setelahnya 7 hari, selama 7 hari kami di rumah sakit itu sampai tanggal 23 Januari. Dan itu kondisi Pak Bambang di hari pertama masuk rumah sakit di ruang isolasi udah langsung pakai oksigen, nggak pernah lepas dari oksigennya. Ya, memang begitu sudah masuk di situ, paru-paru saya yang sangat berat sekali, batuknya berat, paru-paru jadinya sak, sehingga saya harus pakai oksigen tiap hari. Nah, disitulah itu yang benar-benar saya merasakan bahwa saya di titik yang paling bawah gitu di dalam kesehatan saya. Jadi Pak Bambang dapat terpapar COVID-nya sedang menuju ke berat begitu. Karena begitu beliau bangkit dari tidur itu pasti batuk-batuk dan langsung saturasi oksigennya turun. Begitu beliau turun mau ke toilet, karena kami juga tetap terbiasa berusaha untuk mandiri, tetap ke toilet sendiri begitu. Sambil saya papah juga, kami pakai infusan berdua seperti itu. Itu terus lagi turun lagi saturasi oksigennya. Kalau dilepas pasti turun begitu. Nah, jadi saya di hari kedua dan ketiga observe dari Pak Bambang. Kenapa saya bisa, Pak Bambang tidak? Mengapa saya yang tadinya awalnya lebih parah daripada Pak Bambang mampu survive? Apakah karena faktor usia atau karena apa? Saya mengkaji dan saya observasi kepada Pak Bambang. Hingga satu malam, di malam ketiga itu saya memperhatikan ketika Pak Bambang tidur. Pak Bambang saat itu masih batuk-batuk dan saturasi oksigennya belum pernah bisa stabil lagi sejak masuk ke rumah sakit begitu. Jadi saturasi oksigen Pak Bambang itu terus menurun walaupun sudah hari ketiga masuk ke ruang isolasi di rumah sakit tersebut. Jadi saya kaji lagi kenapa demikian, apa bedanya dengan saya, apakah karena faktor usia atau faktor yang lain. Nah, ketika itulah baru saya memperhatikan beliau tidur, saya melihat dadanya Pak Bambang naik turun, sementara perutnya biasa. Saat itulah akhirnya saya berpikir bahwa ini ada yang nggak beres. COVID menyerang paru-paru. Terus kemudian ketika paru-paru itu harus berjuang, Pak Bambang bernafas melalui paru-parunya. Jadi terbayang dong bagaimana kelelahannya, bagaimana saturasi oksigennya nggak menurun, bagaimana penyakit-penyakit yang lain akhirnya nggak muncul begitu, terlalu lemah. Akhirnya saat itu juga saya bangunkan pelan-pelan dan saya katakan, tolong sekarang Papa gunakan nafas perut, nafas fitrah. Dan pada saat itu langsung dikerjakan, katakan pada paru-paru, wahai paru-paruku, mohon maaf selama ini telah berjuang, bekerja keras untukku, dan mohon izin saat ini istirahat dulu agar paru-paru
bisa pulih kembali dan izinkan perut yang mengambil alih nafas itu. Saya katakan begitu kepada Pak Bambang dan Pak Bambang lakukan. Saat itu langsung dilakukan. Dan alhamdulillah ya, mulai dari malam hingga paginya ada terjadi perubahan. Jadi selalu dia cek lagi, kontrol, tolong Ma kasih tahu kalau misalnya nafasnya kembali ke sini, karena kan nanti kembang kempisnya kan kelihatan begitu. Nah itu seperti itu. Jadi itu hari ketiga. Jadi ketika ada di rumah sakit, ada beberapa memang yang Allah kirimkan di luar daripada dugaan, orang-orang tertentu yang saya nggak nyangka begitu. Misalnya tiba-tiba kok kontak saya, tiba-tiba akhirnya mau nggak mau saya kasih tahu, besoknya langsung mengirimkan makanan, karena sesungguhnya boleh. Bahkan di rumah sakit itu sempat diizinkan 1 orang untuk merawat, 1 orang saja boleh begitu ya, untuk mendampingi. Nah jadi setiap hari pun boleh justru diberikan makanan atau apapun, karena intinya kan imunitas. Jadi harus happy, harus banyak makannya itu yang bergizi, yang enak-enak bahkan harusnya begitu. Nah itu beberapa rekan-rekan teman-teman sibuk lagi bertanya, yang dari Jakarta seorang kos juga mau dikirimkan apa, aku bisa kirimkan melalui GoFood juga bisa katanya begitu. Nah kembali lagi saya marah dan sedih. Kenapa? Level energi saya terombang-ambing di situ sampai saya menemukan nanti tipsnya seperti apa. Anda mungkin bisa bayangkan jarak 1 kilo lebih, nggak sampai 2 kilo dari rumah sakit ke rumah adik kandungnya Pak Bambang, keluarganya Pak Bambang. Namun setelah dikabari pun yang kami minta tolong, karena harusnya kami niatnya membayar saja secara pribadi, namun harus dengan aturan Kemenkes tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Tapi ada beberapa persyaratan, diantaranya harus KTP KK yang harus di-scan, harus di-copy dan dikembalikan lagi, dan harus input sebelum jam sekian, seperti itu. Kami bingung, di rumah nggak ada orang. Saya harus ngomong sama siapa? Karena ini udah harus action, ada orang. Dan Pak Bambang terpaksa menghubungi adiknya yang hanya jaraknya kurang dari 2 km saja dari rumah sakit, hanya untuk dikirim scan daripada KTP dan KK, minta tolong untuk diprintkan, dikopi, dan diberikan lagi ke ruang perawat. Hanya itu, tidak ada yang lain. Namun apa yang berlaku, dan saya harus tetap terima hingga saya menemukan satu kondisi lagi, bahwa mereka adalah masa lalu kami berdua. Keluargamu adalah orang yang mendukungmu, yang yakin dan mengimanimu juga. Begitu, itu keluarga. Saya ketemukan titik sampai ke sana. Maka hati saya menjadi lapang. Kenapa? Betapa sedihnya. Ketika mungkin kalau saya pribadi bukan sedarah, it's okay, tidak masalah. Namun ini kakak kandungnya. Dan mereka melakukan euforia yang pada saat itu, ya saya tahu orang lain mereka pedulikan, euforia kelulusan dari gelar sarjana seseorang di situ. Bagaimana Anda bayangkan rasanya saya terpuruk, rasanya saya yang sudah betul-betul dengan kesedihan mendalam. Saya anak tunggal, saya tidak punya keluarga lagi. Orang tua saya sudah tidak ada. Wajar kalau saya demikian. Wajar kalau mereka membenci saya. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan keluarga mereka, saya bukan sedarah dari mereka. Namun bagaimana dengan beliau? Yang beliau juga punya andil, punya turut serta dalam perkembangan mereka, membiayai saudara-saudaranya 100% bahkan, menguliahkan sampai dimasukkan kerja kembali. Dan jarak tempat tinggalnya tidak jauh dengan kami. Namun apa yang terjadi? Kacang lupa pada kulitnya. Dan itulah yang membuat saya sangat sedih mendalam. Bagaimana kalau beliau ini meninggal? Saya mungkin bisa pergi. Saya pergi sejauh-jauhnya dari Bandar Lampung.
Namun beliau bagaimana? Karena semuanya yang ada, saya sudah memberikan yang terbaik. Karena bagi mereka, yang terbaik adalah materi. Keluarga dianggap sebuah keluarga ketika orang itu mampu memberikan uang banyak dan mensupport seluruh yang mereka butuhkan. Anda bisa rasakan dan dengarkan intonasi suara saya yang sangat dalam seperti ini. Itu artinya saya masuk di titik kemarahan yang level energinya sangat minus. Itu yang berlaku keluarga. Dan saya nggak tahu bagaimana perasaan Pak Bambang pada saat itu. Tapi akhirnya kisah ini saya ceritakan semuanya apa adanya. Kenapa? Karena bagaimana akhirnya saya mampu survive dan berdamai sehingga akhirnya kami sehat dan pulih kembali. Begitu. Nah, itu sudah dilalui sehingga akhirnya di tanggal 23 setelah pulang ke rumah kami tetap menjalankan isolasi lagi. Bayangkan saya isolasi sendirian di rumah 1 bulan itu ya di rumah sakit 1 minggu, 3 minggu juga di rumah, padahal saya sudah baik-baik saja gitu. Jadi tanggal 23 hingga tanggal 30 Pak Bambang tetap harus ada di rumah, sementara saya sudah sih sebenarnya diizinkan, namun saya tetap juga mendampingi beliau, nggak kemana-mana juga gitu. Nah, setelah tanggal 30 selesai, akhirnya kami sudah mulai bisa beraktivitas kembali di hari Seninnya. Itu tanggal 1 ya, kira-kira tanggal 1 Februari kami sudah beraktivitas normal kembali di luar rumah dan sudah mendapatkan rekomendasi dari surat keterangan dari Puskesmas maupun Kemenkes bahwa kami sudah sehat-sehat saja. Alhamdulillah seperti itu. Namun memang kondisi yang long COVID itu masih berlaku di Pak Bambang, yang ada dampak besar dari paru-parunya. Luka di paru-paru itu lebih dalam dibandingkan luka saya yang hanya tergores saja. Itu hasil dari ronsen yang ada pada saat terakhir sebelum pulang, seperti itu. Jadi bisa Anda bayangkan, bagaimana rasanya kondisinya saat itu, bagaimana keterpurukannya, tanpa ada dukungan, tanpa ada support siapapun, hanya ada diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada pertolongannya. Siapapun yang Allah kehendaki untuk menolong kita, disitulah dihadirkan. Dan itu yang luar biasa, amazingnya. Ada satu hal yang bisa saya sampaikan di sini, mungkin bisa ada manfaatnya. Pada saat saya merasakan kondisi yang terburuk, kondisi di mana saya tidak berdaya, apa-apa saya tidak punya. Bahkan kalau orang lain melihat saya pun, saya berjalan juga sudah susah pada saat isolasi di rumah sakit. Batuk dan kondisi badan, kondisi fisik ini sangat lemah. Kalaupun saya berdiri, disenggol sedikit mungkin saya jatuh. Nah, pada saat itu saya bertanya dalam hati, saya sudah nggak punya apa-apa lagi. Dan saya melihat istri saya tetap merawat saya, meskipun dirinya juga sakit gitu. Jadi akhirnya saya menemukan satu hal di dalam proses perjalanan saya isolasi itu, menemukan cinta kasih dari istri saya yang ternyata dasarnya bukan karena materi. Itu saya menemukan sekali. Setelah saya sembuh, saya coba tanya, kenapa mama dulu tidak meninggalkan saya saja? Padahal kondisi saya tidak punya apa-apa, badan juga sudah drop. Tapi jawaban yang mengharukan dan bisa saya rasakan pada saat prosesnya sebelumnya adalah bahwa mencintai saya karena Allah. Itu saya menemukan bukti cinta seorang istri pada suami.